Kenalin, saya Wilbert, seorang mahasiswa yang berasal dari Palembang. Sekarang lagi masa pandemi, jadi ya perkuliahan saya lakukan di rumah. Biasanya di rumah saya bisa bersantai di teras, nikmatin angin-angin sepoi. Tapi akhir-akhir ini rasanya kok panas banget. Wah, pantas saja. Ini saya cek suhunya aja sampai 34 derajat Celcius. Udah berapa hari ya? Kayaknya nggak hujan-hujan. Padahal harusnya bukannya sudah mau masuk musim hujan nggak sih? Ini gejala gini-gini jadi bikin takut. Soalnya udah berapa kali Palembang terkena bencana kabut asap pas lagi kayak gini. Tahun 2015 dulu pas masih SMP, asap tebalnya menyelimuti hampir satu kota. Dan saking parahnya sekolah aja sampai diliburin. Kemana-mana harus pakai masker. Terus udah pakai masker masih aja rasanya kayak bikin sesak nafas gitu. Terus tahun lalu 2019 jadi lagi hal yang serupa. Malah katanya sih lebih parah. Kebetulan sih waktu itu saya lagi merantau. Tapi ngelihat beritanya aja bisa bikin merinding. Ya udahlah, daripada galau habisin waktu mikirin itu, bagus nyoba kerjain tugas asling. Nyuruh mikirin masalah lingkungannya. Ya, tadi kabut asap bisa sih, tapi nggak terlalu ngerti. Ya, kita ke informasi lainnya. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kembali lagi di News on the Spot. Pemirsa, warga Palembang, Sumatera Selatan kembali mengeluhkan kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang pekat hingga mengganggu pernapasan dan jarak pandang. Beberapa warga menganggap kondisi hari ini adalah yang terparah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Kabut asap, sebuah kasus pencemaran udara berat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan akibat beberapa faktor, yang salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Di bawah keadaan cuaca yang menghalang sirkulasi udara, kabut asap bisa menutupi suatu kawasan dalam waktu yang cukup lama, dan jika terjadi secara terus-menerus, maka kabut asap akan menumpuk hingga akhirnya bersifat membahayakan. Palembang sendiri telah mengalami beberapa kasus kabut asap, di mana kasus terbesarnya terjadi pada tahun 2015 dan paling parah pada tahun 2019. Sedikitnya tercatat sebanyak 32.000 warga Sumatera Selatan terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada pekan pertama sejak terjadinya kabut asap. Dan sebanyak 14.702 korban atau 44,8% merupakan bayi yang masih berusia di bawah 5 tahun. Penyebab utama kabut asap ini tak lain adalah karena adanya beberapa kebakaran lahan di daerah Sumatera Selatan. Pada 11 Oktober 2019, sebanyak 417 titik ditemukan yang kemudian hanya dalam 3 hari meningkat secara drastis menjadi 732 titik. Kebakaran pun akhirnya menjadi sulit dikendalikan dan akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipadamkan. Semua ini adalah akibat dari lalainya pengawasan terhadap aktivitas bakar lahan, kemudian didukung lagi dengan intensitas panas dari suhu udara yang sangat tinggi, menyebabkan potensi kebakaran semakin besar dan sulit untuk ditangani. Menghadapi bencana tersebut, pemerintah langsung menerjunkan ribuan personel yang terdiri atas Polri dan TNI, termasuk meluncurkan aktivitas waterbombing dan melakukan modifikasi cuaca. Semua usaha ini tentunya memakan biaya yang sangat tidak kecil dan tidak akan perlu dilakukan jika tidak ada terjadi kebakaran. Lantas, apa solusi yang bisa ditawarkan? Semuanya tentu dimulai dengan pencegahan.
Aktivitas pembakaran lahan liar harus bisa ditekan karena pembakaran secara liar tidak dapat menjamin konsekuensi yang dihasilkan beserta keamanannya. Hal-hal yang bisa diterapkan antara lain melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebakaran hutan. Kemudian, melakukan patroli dan pengawasan yang lebih ketat. Mempertegas hukum undang-undang tentang pembakaran lahan. Misalnya seperti melarang perusahaan perkebunan membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, seperti yang telah ditetapkan pada UU Nomor 39 Tahun 2014. Kedua, harus dipersiapkan juga antisipasi dalam menghadapi potensi kebakaran agar dapat ditangani secara taktis. Misalnya seperti memanfaatkan teknologi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dalam memantau lokasi titik panas secara harian dan dapat disebar melalui jaringan menuju posko-posko dan menara pemantau. Dan yang terakhir, mempersiapkan tempat penampungan air beserta alarm peringatan kebakaran agar penduduk sekitar dapat turut serta dalam memadamkan api sebelum kebakaran merambat. Kemudian tidak hanya pencegahan. Setelah upaya penanganan kebakaran selesai, sebaiknya kita tetap melakukan pengolahan tanah agar tanah kering akibat kebakaran dapat menjadi gembur kembali. Dan tentunya reboisasi. Terbakarnya hutan dan lahan akibat kebakaran dapat menjadi pemicu peningkatan pemanasan global. Maka sudah menjadi hal yang wajib untuk melakukan penanaman kembali di daerah tersebut agar mengurangi potensi kebakaran di masa yang akan datang. Mari cintai lingkungan kita, hentikan pembakaran lahan dan hutan, karena api dari selembar daun bisa menghanguskan banyak makhluk hidup lainnya. Sekian video ini dan terima kasih.